Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama dalam kesempatan pagi yang mulia hari Jumat ini, kembali lagi kita memanjatkan puji dan syukur alhamdulillah. Dengan rahmat Allah serta taufik dan hidayah yang selalu Dia curahkan kepada kita semuanya, sehingga kembali lagi kita bersama-sama berkumpul bertemu muka sambil bersilaturahmi dalam rangka pengajian yang secara rutin dilaksanakan setiap pagi Jumat seperti ini. Kemudian selawat dan salam tercurah dan terlimpah keharibaan kita yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu serta bapak-bapak dan juga saudara-saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Dengan harapan kita bermajelis seperti ini tidak lain sesuai dengan doa yang mudah-mudahan kita sering mengucapkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pula disesuaikan, diiringi dengan ikhtiar yang seperti mana Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkan olehmu, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkan bagiku, Rabbi zidni, tambahkan olehmu akan diriku ini ya Allah, ilman nafi'a, akan ilmu yang memberi manfaat. Itu kan permohonan kita kepada Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu juga sering baca doa itu karena mudah saja dibaca, pendek doanya, tapi isinya itu mengandung luar biasa. Rabbi zidni ilman nafi'a, ya Allah, berikan akan daku atau tambahkan olehmu akan aku ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ini kan doa ini, ilmu yang bermanfaat. Ini berarti ujungnya itu ada ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Tentu saja ada ilmu yang tidak bermanfaat, dan bahkan pula ada ilmu yang bisa menjadikan mudarat. Ini bermacam-macam berarti macam ini. Contohnya seperti mana orang-orang yang ada ilmunya yang memudaratkan kepada orang lain, seperti apa namanya itu, kalau kita di kampung tuh maka Cileng ngarannya dudukun. Kalau bahasa Arab disebut dengan kahin. Kahin itu iya nang tukang tangguh tuh kayaknya tuh inya model ilmu juga bagi inya. Misalnya bibinian tuh datang balok misalnya, minta singgung nang balo lah. Nih enggak contohnya nang balo halnya. Jangan nang bujang hari contohan kada salah kata juga nih nang balo misalnya. Datang aja ke rumah orang tuh
Nya mendengar habar pada sintu punya ada ilmu nang bisa menangguhi di urang batakon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa aja sidin habar aku nih balo aja sidin. Balo. Jadi maksudnya apa? Balo lawas. Jadi menurut perhitungan aku nih paywa lagi kadaka. Nah, tuh kan batakon kalau juta. Tapi nanti ditakunakan tuh modelnya jurusan ilmu apa itu dijawab oleh dukun. Pian ini ada harapan haja membelagi tapi tuha. Oh mah uji sidin amun tuha dukunnya aku marah sabe belunya. Amun bahujung mambasoi bahira haja lagi aku ada papaidah juga. Nah itu kan modelnya ilmu juga, tapi ilmu yang semacam itu mudarat. Mudaratnya apa? Ini diancam Rasul. Man atakahinan wa sadaqahu bima qala faqad kafara. Barang siapa datang ke rumah dukun, jangan salah paham kan dukun gumbang. Kalau enak, jadi ujar Nabi kan boleh mendatangi dukun, salah dengar. Banyak orang baca tuh hati-hati pendengaran tuh jangan luput. Man atakahinan, barang siapa datang ke rumah dukun, artinya orang yang bisa membilang-bilang, menangguh-nangguh, wasadaqahu bima qala, percaya apa yang disambatnya dukun itu. Napa hukumnya tak? Faqad kafara, maka sungguh kafirlah dia. Nah ini ancaman Rasul terhadap orang yang mempercayai kepada ilmu tabib yang semacam itu. Kada usah tatakunan imbah dirasakan, ayo aku nih bila cirinya payo belaki. Ya. Amun anggaran dihitung ku pariksa ngaran ko siapa ya palingnya siapa barang aja Fatimah misalnya fa nangapa ta nangapa hitungannya. Oh ada aja harapan kamu jangan sakit hati ya. Paling 2 tahun lagi ya, bila lambat benar kena tuh 2 tahun setengah nya kehabisannya bila kada payo lagi dukun gini aku ambil bini. Nah, lalu percaya ke situ. Itu sebahagian manusia apabila kekurangan ilmu yang bermanfaat seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, tauhid untuk membenarkan urusan batin berhadapan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupannya tuh mudah mempercayai atas bilangan hitungan dudukun semacam itu. Kan banyak seperti orang kehilangan. Pagi malam kehilangan, pagi sudah berkeliaran, nang bini ampaka sana, nah laki ampaka situ, masing-masing menakunakan. Akun buang duit pulang 10 di mualas, berapa duit ribunya? Menakunakan, aku malam tadi hilang TV anu wae. Papariksa akan ampaka mana larinya TV kone. Ujian tukang bilang malam apa hilang? Malam Kamis. Kira-kira jam berapa amun tahu bangun aku berarti duduk kone. Jadi ya pokoknya malam Kamis. Wah, kalau jauh malingnya. Wah, ada jauh. Urangnya ringkau, kurus, giginya rumpung 2 bilah. Waduh. Nangaran nang menakunakan ini. Nah, jarumnya tertuju kepada nang gigi rumpung. Iya nanti kita nanghan. Cocok aja ini cakok lilik bapaknya ay malam sama malam. Nambung atau malingnya sekalinya. Sekali sudah kenyataannya pas anak sidin menjual, kada cilakalah. Maka di situ ancaman Rasul batatakun, badudukun, babilangan semacam itu, semacam ancaman keras bagi Nabi kita, bukan kata-kata haram lagi. Tapi man atakahinan wa sadaqahu bima qala faqad kafara. Barang siapa datang ke rumah dukun semacam itu, bukan saja dosa lagi, percaya wasadaqahu bima qala, percaya apa yang dikata dukun itu, faqad kafara, maka sungguh kafirlah dia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada ilmu yang tidak bermanfaat itu. Yang kita maksud Rabbi zidni ilman nafi'a, ilmu yang benar-benar memberikan manfaat kepada diri kita. Nah, bermanfaat pula kepada orang lain, pribadi sendiri dan ditambah lagi kepada orang lain. Maka dari itu kesempatan yang seperti ini, majelis taklim, majelis pengajian, atau termasuk juga majelis ceramah agama,
Itu semuanya adalah harapan untuk menambah ilmu pengetahuan agama. Doa dimohon kepada Allah, ikhtiarnya kita berusaha. Seperti mana kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Maliki itu guru oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ujar beliau, al ilmu ji'a la ja'a. Nah, ini semboyan daripada Imam Malik ini. Al ilmu ji'a la ja'a. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Nah, ini kan kalau pian bermohon kepada Allah, ya Rabbi zidni ilman nafi'a, ya Allah tambahiakan aku ilmu yang bermanfaat, tapi guring melulu. Maulah dapat ilmu. Nah, lalu kalau permohonan Rabbi zidni ilman nafi'a, usaha kita, iya datang ke rumah guru. Ada orang ceramah, ada orang pembacaan, duduk dengan tekun memperhatikan dan mendengari orang ceramah agama. Dengan mendengar itu masuk ke dalam jiwa kita, menjadi lampu dalam kehidupan, nur yang terpancar di dalam hati menuju ke seluruh anggota tubuh. Berarti anggota tubuh kita sudah dikomando, sudah dipimpin oleh nur yang ada dalam jiwa kita, adalah ilmu pengetahuan agama yang diminta kepada Allah. Nah, di situ maksud ilmu yang bermanfaat yang kita cari. Seperti perkataan ulama, di mana ulama itu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmul haqiqi huwa alladhi ya'riful insanu bi nafsahu wa rabbahu. Al ilmul haqiqi huwa alladhi ya'riful insanu bi nafsahu wa rabbahu. Nangaran ilmu hak, ilmu yang sebenar-benar ilmu, huwallazi ya'riful insan, yang mengenal oleh manusia dengan sebab dia berilmu, nafsahu wa rabbahu, dia akan mengenal siapa diriku sebenarnya dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, itu ilmu. Ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang hak, ilmu hakikiyu. Nah, ini kan kita mengambil ini bukan dari ulu nih, mengambil dari perkataan salah satu ulama besar yang bisa mengarang kitab. Beliau berkata, karena beliau sudah melihat dasar-dasar dalam agama kita, dasar ilmu itu apa sebenarnya. Ilmu hakikiyu, ilmu yang hak. Huwallazi ya'riful insanu bihi nafsahu wa rabbahu. Ilmunya itu bisa meminandui, mengenali siapa diriku dan siapa Allah. Nah, ini kan luas, berarti pengertian ilmu itu bagaimana dulu mengenal dirinya, bagaimana mengenal Tuhannya, tentu saja melalui jalur ilmu pengetahuan agama yang luas, seperti mana tauhid yang hak, yang bujur-bujur kita mengikuti daripada ulama mujtahid dulu. Salah satu contohnya seperti mana Abul Hasan Asy'ari, Imam Maturidi, dan ulama lainnya, tokoh-tokoh kita yang dulu menyusunkan pendidikan pelajaran ilmu tauhid supaya jangan sesat jalan ilmu tauhid itu. Karena sekarang ini apalagi sudah kita dengar bermacam-macam sudah timbulan, memang dari dulu, tapi sekarang berkembangnya ke daerah kita, terutama di Kalimantan Selatan sampai daerah kita di Ulu Sungai. Ada yang semacam ilmunya yang dipelajarinya itu hingga menjadi sesat. Misalnya ilmu yang dipelajarinya itu, sebagai contoh yang kami dengar, ada salah satu kawan sama profesinya juga di bidang dakwah dan mengajar, katanya ada kayaknya kami menemukan orang belajaran ramai majelisnya itu, hingga sampai ilmu yang diajarnya itu mancuntan itu atau mencuri itu hukumnya tidak berdosa. Jadi setelah kami panggil, kami hadapi, kami teliti, kenapa sebab alasan kamu mencuri, mencuntan jadi kada berdosa? Ujarnya mencuntan kada berdosa itu karena kita tahu milik siapa yang kita ambil. Misalnya pian ada televisi di rumah,
atau ada emas di rumah, ulun naik ke rumah pian maliati emas pian itu bukan menyatakan emas makacil ini lain. Ulun menanggapi emas itu ampun Allah Ta'ala. Nah kemudian jadinya bila waktu nama ambil itu kena jangan rasa saurang nama ambil itu dasar Allah Ta'ala juga mengambilnya. Nah jadi sehingga ia mengajarkan ini beberapa buah mutur datangan ke rumahnya. Ramai orang belajar semacam itu karena orang yang mengajinya ini belum mengetahui bagaimana ilmu ahlus sunnah wal jamaah yang benar diajarkan Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, sehingga mereka mendengar yang macam ini, andai kata anda tidak sembahyang pun juga tidak berdosa katanya. Kenapa sebab? Karena apabila mana kamu sembahyang memang itu dari Allah. Kalau kamu tidak sembahyang itu memang Allah juga yang menyuruhnya tidak sembahyang. Nah ilmu yang semacam itu kan berarti menyesatkan dalam kehidupannya. Lalu kita dapat mengenal diri kita ini berusaha menuntut pelajaran ilmu tauhid. Ini kan prosesnya panjang ini. Belajar mengenal Allah. Nah, mengenal diri dulu. Kita mengenal diri ini maksudnya ya'riful insanu bihi nafsahu wa rabbahu, mengenal diri itu bahwasanya diriku ini ampun siapa? Ampun Allah. Yang memberikan aku sehat siapa? Allah. Yang memberikan aku melihat siapa? Allah. Lalu berarti itu sudah mengerti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu semua adalah sifat Allah. Kalau Allah yang berkuasa, tentu aku orang yang lemah. Kalau aku yang lemah, tentu Allah orang yang berkuasa. Apabila Allah yang berkuasa, aku yang lemah, masa aku bisa akan timbul sifat kesombongan? Masa akan timbul sifat ketakaburan karena batinku sudah menuju kepada Allah yang hebat. Nah itu dari pengenalan dia kepada dirinya sendiri. Kalau sudah kenal dirinya sendiri dhaif, lemah, artinya sifat kekurangan, sifat kefakiran, tentu saja dia mengembalikan kenal kepada zat siapa yang sebenarnya Tuhan, ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ilmu yang hak, yang benar-benar dituntutnya untuk menyelamatkan batin ini jangan sampai tersesat dan terpegangi kepada ilmu-ilmu yang membahayakan itu. Karena sekarang sudah banyak ini. Sampai-sampai sempian sudah mendengar kan, daerah kita Hulu Sungai Tengah Berabai ada yang sudah mengaku jadi Rasul. Dengar kalau sudah mengaku jadi Nabi, karena dia mengatakan bahwasanya aku ini sudah belampah beramal 8 tahun karena melakukan sembahyang, lalu datang wahyu bahwa aku adalah nabi akhir zaman. Nah, ini didengar sudah rupanya oleh mungkin seluruh Kalimantan Selatan. Jadi kita berhati-hati. Ilmu-ilmu yang sesat ini sudah bertebaran, sudah bertumbuhan di bumi kita Kalimantan Selatan. Ayo kita dalam majelis seperti ini cari ilmu yang sebenarnya, ilmu yang benar-benar ada silsilahnya, ilmu yang ada rintitannya. Dari mana asal ilmu yang kita pelajari? Dari Allah, dari Rasul, dari sahabat, dari tabi'in, dari ulama yang benar-benar diakui kebenarannya. Nah, jadi kalau kita cari, kita teliti, kalau dia tidak berani bertanggung jawab, kitab mana yang dipelajarinya, hadis mana yang diambilnya, tentu saja kalau dia tidak berani bertanggung jawab, jelas saja dia adalah ajaran yang sesat. Nah, jadi seperti ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dan tujuan kita menuntut ilmu pengetahuan agama, yang dicari ilmu yang bermanfaat supaya dapat mengenali diri, dapat meminandui diri kita sebagai hamba yang dhaif. Kalau tidak, kita akan menimbulkan nanti ketakaburan, menimbulkan kesombongan, karena ulama kita itu melihat keadaan manusia itu jadi sombong, jadi takabur lantaran dia tidak berilmu. Itu penyebabnya dari mana ini? Nah, beliau menyampaikan dalam tulisan beliau ini sampai dikatakannya fa asbabul kibri sab'atun al-awalu al-ilmu. Ada juga ilmu. Sebab-sebab orang takbur itu ada 7 macam. Yang pertama adalah orang yang berilmu. Afatul ilmi al-khulaya al-khuyala'u, membinasakan ilmu adalah dengan sebab sombong. Nah, jadi kalau melihat perkataan ulama ini, oh ada juga orang alim itu bisa jadi sombong. Nah, ini mengaku dirinya
menilai majelisnya ini dianggapnya asa bungol pada inya. Melihat orang nan datang ke rumah saurang asa rendah dianggapnya. Lalu merasa aku ini berilmu pengetahuan agama, timbul menanggapi orang yang di bawah pada saurang itu rasanya rasa rendah, inya rasa beilmu. Managur orang gin kasar. Salah bacaan macam itu. Kada belajar lagi. Nah, inya asa harat. Managur orang aja gin lagu kasar. Orang berilmu tidak jadi bisa jadi sombong. Lawan orang bisa kadang menghormati, bisa juga kadang-kadang. Misalnya, pian datang ke rumah ulun. Ulun lihat ini basandal. Artinya sandalnya pang dilihat apa itu sandal jepit. Kalau bahasa kita di sini capal. Sabalah tabalik, sabalah tabujur. Nang tabalik tuh kelihatan capalnya tuh paget talinya. Naik pulang nang di bawah sidin kada tas nang baik kada jintingan purun. Di dalamnya sapu tangan lawan ada panginangan. Di bawah sidin butul aqua. Nah ini nih hati-hati orang alim juga menghadapi ini nih. Kayak apa perasaan sidin ini? Assalamualaikum sidin. Waalaikumsalam makacil. Mulai di mana pian tadi? Mulai di Mahang sidin. Orang ada tahu Mahang oleh Kampung Baru atau mulai di mana? Mulai di Jamil juga aja aku. Napa tadi habar pian minta akan banyu sidin anakku tuh nah. Itihi duit sidin 500 rupiah. Hanya 500-nya aja besi dakahan Tuhan ini. Aja sini. Nah, bacakan doa. Ranai kada di papan diri kada lagi sidin ini. Di kalipok-lipok kada kataon sidin aku bulik. Asa kada kau manyurung pandai lagi guru sin ranai. Kada jauh aku sidin namanya amat tadi, berteman namanya amat tengah jalan. Aku tadi naik ke rumah guru, aku kada manggibah guru pang untuk sekadar kamu tahu lah. Mbak aku bulik sidin, aku ingat jambu halaman guru tuh aja hanyar berjalan. Dalawas datang sin orang Banjar, basidan galang sidin belah anak sampai ke siku. Jakai berdisisir, ditarik ke atas. Guru pandir dipandirisin balawas raminya pandir menghormati nang sugih tadi. Aku jersidin kada tapi disapa guru sabarapa panjang pamandiran kada lawas aku bulik jersidin menghormati aku lain udah nang datang di Banjar tadi jersidin sampai basurung banyu bini guru menghormati ini urang mengaluarakan di motor bakantungan plastik jersidin dalam kantungan plastik tuh aku melihat menjesin gula macam-macam segalaan ada aku tadi sih di jintingan purunku tuh panginangan nampak banasin tabida ikan han jadi orang alim tuh lakon itu li sidin dibida-bidakan sekalinya makhluk hamba Allah Ta'ala aku jaka aku sidin bermotor aku tadi lawas juga kawa sawat tanginom juga banyak orang nang di Banjar tadi dihormatinya benar oleh sidin udah aku makam kada tapi dihormati si emak sidin asa halus hatiku jer sidin merasa akan kada dihormati guru. Nah itu aja sudah dapat dinilai oleh masyarakat umum karena datang nang bamotor tadi jisin menyambut mulai diambin palatar muka tuh menyalami sampai ke rumah barikit bapingkut lawan haji lakinya tuh jin bersalaman dudukan bersama lawas hanyar bulik aku makam jisidin turun saurangan mangunyur ika menyamata iya aku jago asa tahina diri aku mbah ini kada naik jual ke rumah guru ini dapat dinilai oleh umum. Bila nang nyaman datang maundang bamotor sidan laloha. Mulai di mana bos? Oh Banjarmasin ya. Apa rencananya? Hendak ceramah bulan Maulid. Dang belum cariakan. Oh ada nang di rumah kawai diperayakan wigam. Kena datang pulang nang Mbak Uji kesian mulai di mana pian? Kami guru aja mulai di Tanjung. Tanjung tuh pulang naik ke Mbah Kamahi situ. Jauh ke dalam. Oh iya. Maaf aja Pak ya, maaf. Seorang karena kau ngabulakan soalnya majelis taklim daerah kuoni aja pagi, sore, malam, siang kadang-kadang
aku padat waktu karena kau ngabalakan. Mohon maaf aja lah, boleh jisin aku jisirin aku seorang nih mana aku nih guru tadi. Ujar residen hibak benar waktu. Sekalinya ada tahabar, ada acara mah di Tanjung guru. Berarti tapi tidak jisirin guru mentang aku nih nang tak sakit. Jika aku besidan, kira-kira dapat juga aku dikabulakannya. Nah itu tidak mustahil orang berilmu bisa jadi sombong. Mana nang sugih dihormati, nang sakit kada dilayani. Itu kadang-kadang masyarakat itu bisa ngomong, yang ini ceritakan ke lain. Ini kada tahu urusan gibah lagi, karena ini merasa asa kada takabul. Nah ini nang lumur satu penyebab orang sombong itu bisa orang berilmu. Rasa harap perasaan. Kalau kada dijemput del yang mewah, kada ngabulakan. Kalau naik taksi sendiri, nah ini angkat tangan kada bisa. Kalau pindah nang nyaman dihormati, nang sakit kada dilayani. Nah ini satu penyebab utama ilmu yang sepenyam ini bukan menjadi manfaat juga kepada dirinya, tapi bahkan menjadi bahaya juga kepada orang lain. Apa dirinya sendiri? Apa namanya? Ilmu itu merusak kepada dirinya sendiri. Kenapa? Sebab karena sombong dengan ilmunya. Nah, jadi yang kembali kepada bicara kita tadi adalah yang dimaksud kita ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-amal wal ibadah. Manusia tuh bisa dengan banyak punya amal, banyak punya ibadah jadi sombong. Manusia tuh banyak amal, banyak ibadah bisa menjadi kesombongan. Kenapa? Sebab karena dia menilai kepada masyarakat banyak, adakah orang nang mau banyak beribadat seperti aku ini. Nah lalu timbul kada ada kira-kira orang kayak aku nih banyak coba amal. Amun aku kadapang mun bapiragah baca Yasin malam Jumat sekian kali, banyakkah waqiah sekian kali. Amun orang di kampung ini kira-kira bilang guringan Nah itu kan sombong juga ngarannya. Kenapa? Sebab karena inya menilai berprasangka diri inya nang paling banyak baisi amal. Nah, bahaya juga ini. Bahaya. Yang ketiga an-nasab, keturunan. Merasa seorang anak pejabat tinggi, merasa seorang anak seorang guru besar, seorang kiai, merasa seorang anak seorang pembesar, lalu memandang orang yang di bawah daripada kita dianggapnya hina. Seorang maaf aja bang, jara abahku ya nang wakil gubernur misalnya. Timbul ada perasaan saharat, timbul perasaan mewah, menghina kepada orang yang di bawah daripadanya. Timbul dia menghina kepada orang yang di bawah daripadanya. Itu pun juga berbahaya. Yang keempat, al-jamalu, melihat di cermin muha bungas pada orang lain. Bila duduk di majelis tuh secangah-cangah aja kan di orang. Imbah datang tuh pina dengan maiti di orang. Dinya tuh tamurah kakamban. Ya aku ni 50 kotokar sama 50 tuh kira-kira cah berian orang ngajuan nita berian orang bener niku makamno tukaran ku saurang. Ini merasa kecantikan, kebungasan baik pun pakaian maupun rupa, sombong dia menghina kepada orang lain. Nang gigire depan ni beri orang haji beneham juga. Ya kada ada orang haji mandang lagi dari depan kakamban. Kada kayak aku pun amun aku kada mun bepiraga. Amun aku kabar itu pang. Timbul harat. Bila merasa harat tuh lalu menghina kepada orang lain. Baimbay aja gin wae koler. Oh baimbay gin koler. Kan. Oh kita baimbay ya ka pangantin. Badahulu hawa ai. Kok badu di dahulu ujar ngalih kalau tepalit kucur pian tu ay. Kenapa? Sebab inya kada bakucur. Bila ninya habang asli ginco nang larang. Amun di pian tu asli kucur. Ya Allah. Nah. Kemanang memalitakan nang kaya pian tu ay. Lalu orang yang merasa sombong, merasa harat atas kecantikan pakaiannya dan termasuk kebungasan rupanya, rasanya rasa rugi benar tak imbay orang nang basandal jepet, rasa rugi baimbay lawan orang nang barentang. Sidin kada barentang, dompet aja orang basalaman, boy ba amplop. Sekali pariksa oleh ampun rumah 500 saja.
sing haratan sing agakan. Jadi jangan ampun rumah aku jesirin mangatohan ikam nang orang kota nang datang basalup sing tinggian ikam kadapang amun menyambat di orang cuma menghuya benar jua sama pada waloh jaka berene pang jadi sambat berapa kapan berian orang tuh leh ini disambatnya juga ujarnya aku menjingok nang kakamban nang harat nang tukaran di Banjar tuh tiba salaman aku kupariksa halo 1.000 rupiah sirina manginang tadi 2.500 tuh kinsin hadaga iwak je aku ikan bawa malawat ya kada tuhuk laki ko sa malaman mencari besok kan dijual aku bawa ke pengantin handak 500 asa kada tajulong aku ikan jesiden 2.500 handak 5.000 maginya kada tajulong juga aku jesiden. Nah lalu nang merasa bungas ini timbul tertutup jiwanya ini memandang kehebatan Allah lalu mengaku rasa kehebatan dirinya sendiri. Bila merasa kebungasan dirinya sendiri baik pun bungas rupanya maupun pakaiannya perhiasannya lalu memandang orang yang di bawah daripadanya dengan pandangan yang hina. Dia merasa mulia. Ini bahaya. Jadi takabur juga manusia tapi dengan ilmu yang tadi dia memandang aku ini diberi Allah rezeki alhamdulillah kawan ukar salindang nang tabaik mun bahari aku jesiden kurus semangat teh salindangku murah wah ini barakatan alhamdulillah aku kawa ini aku hanya mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala nang urang kana lawan Allah nang kana lawan diri tadi ada inya kada mengaku inya karena inya nang berusaha nang kuat berusaha harta yang banyak menghasilkan rezeki yang banyak lalu menganggap inya rasa hebat sombong jadinya maka bila itu ada di dalam jiwa ancamannya itu besar. Nah apa ancamannya? Man takabbara walau min khardalin wajabat alaihin nar. Barang siapa takabur, barang siapa merasa sombong, jangankan besar dalam jiwanya, walau min khardalin, walaupun hanya sekecil biji sesawi misalnya, ataupun sekecil biji bayam, dia merasa dirinya hebat dari orang lain, jangan aman dari neraka. Bahkan disampaikan Nabi, wajabat alaihin nar, pasti masuk dalam neraka. Kalau dipandang itu tanyaman kita nang tak sakit ini, kalau karena susunannya amun kena nang sakit luput juga susunannya, ada juga wae nang masuk neraka. Inggih, talalu berhina diri, talalu berangkuh diri pada saat aku maaf aja Bang, bujur aku sakit nih ikam. Amun pandudian menyor di aku makan kada melawat. Jua. Nah bahaya juga ini. Jadi namanya hidup miskin, namanya hidup sakit, namanya rupa kada bungas, sombong pulang. Mana berani? La ilaha illallah. Tadudi manyarui atau kada tulak. La haula wala quwata illa billahil azim. Orangnya miskin juga, sakit, tapi dengan sakitnya itu jadi sombong. Sakitnya itu jadi congkak. Kecungkakannya itu bukan kecungkakan dengan harta, kecungkakan atas kemiskinan. Maulah orang miskin jadi congkak, jadi sombong, maunya apa? Dia merasa asa besar. Bila asa besar, salah sedikit aja bulik mengunyur bulik. Inggih. Ujar si Ikong kamana? Ujar ada parot iwakonan di sini tadi. Jar di anak uwak. Cocok ujar si Ikong. Karena tahu kabar iwaku di anu mendengar sidin. Aku bujur aja sakit nangka ini. Aku bulik aja sidin. Mengumbam bulik tapi di bawah aja parot iwak di orang tadi juga. Bisa juga wae nang kita sakit nih bisa jadi sombong, bahaya ini. Kalau orang sugih sombong, tanam tamakani hajanya sugihnya di dunia. Amun kita sakit ini sombong, ya Allah karim, dua kali sakit namana babiso hanya bakayap pulang. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi baik alim nang bujur jualeh daripada ilmu yang sesat jalan tadi dengan ilmu jadi sombong. Nah, ini dengan sebab kecantikan, dengan sebab kabungasan mengakibatkan manusia jadi sombong. Nah, apalagi wal khamis yang kelima al malu, gara-gara punya harta.
Nah, ini bisa harta nenek jadi sombong, duduk lawan kawan bepandir tanah banyak. Aku manya ada hanya, manya ada lah. Kada pang amun baperaga, nangapa aja manya ada. Setahun aku mau kada tatokar tanah rugi banau ujar. Oh ini bahasa kita Jamil nih nang asli Jamil. Rugi banau ujar panjang naranya nih teta. Orang Banjar tak kurang mendengar lakon itu leh. Orang kada nang rugi banau ujar kada. Jadi ujar saya ikong keuntungan ikam. Pertama lagi ikam cangkal. Nang kedua ikam bapoko juga asal bapak ikam sama-sama manimbok. Ibarat limau tuh ngaran hulu hilir manimboki ganal juga amun antar kami ini di mapa hendak nukar tanah nukar rokok gin harga iwak ujar si Den misalnya amin tata. Lalu nih kan bercerita lawan kawan datang di pasar baugay pulang di motor baugay jintingan. Tatayannya ini jintingan kasihan naik kantungan plastik. Aku menyadahi nukar piring 2 lusin tadi ikan. Ini mulut sudah ikan. Besok rinjing 2 bilah. Besok rinjing tuh diarayakan juga kan. Nah, nang diagaki orang yang kasihan naik di kantungan plastik acan saon. Ya Allah, baun nukar acan tugin kebanyakan jual lah. Ditihi di kantongan nanti pandirinnya wae iwak karing kur sumbangan nanti tukar iwak karingnya iwak karing kayak umpan itik hendak iwak gari jako wae asa titik kayak liur ikam manu maliwat iwak gari tapi nggak ada duitnya seorang di papadaannya mau rupakan bani ikam sabalik anu wae tugin berpikir bener jako ala kita ingat mau rupakan bani ini genang masa akan datang buaya. Nah ada nang baduit ini sanggup ke pasar aja bicara 1,5 jutaan nukar mangkuk nukar ini jakaparnya badiampang di dalam situ kada usah diungkai di motor-motor ya Allah gerincingan gugur sebuah mangkok bala karena wasi kejadian hendak menyumbungkan maarayakan mariakan ini dengan sebab almal bahaya juga pamir termasuk anak nang hara-hara tunah. Ya kadang-kadang ini bapandiri anak aku jesinin anak mikung nang panuhannya tuh ngarannya Mansur S nya kebetulan lakiku selamat jesiden jadi ku ngarani Mansur S. Nah itu jesiden nih amon lulus nih nah bagawi di kantor gubernur rencana nang kaduahan ada kalau nang bibinian nang koran akan dijamil dahulu ini balaki pipi kau wah ini. Kenapa juang PPL? PPL, ya PPL jesiden. Menyambatkin luput lu PPL ya tata sambat PPL. Asa ada pipinya berdahulu. Jadi hal yang semacam ini karena hendak menyumbungkan diri. Amun aku jesiden nang seikunghan. Kadang aku bahina diri ingat aja bang Allah Ta'ala cuma menjawab akan benar andika nang seikung lakiku tuh bapangkat-pangkat wa RT. Ini tupang nanta pangkat lagi minan toko katua RT tugin kada bagaji sahama-hama aja sih dia anang saikong tapalaki jua jakolohay nasib ikam laki itu teh ayo kada kau dikisah nah ditang orang banyak nih minan toko tot imberi maras aku manu tatangis tiga mengisah anak andikam nyaman tiap ikongan jadi kepala naga tahina kalau nang sakit nih tahina nih manda menyambat di aku nanti Banjar tuh alhamdulillah nih tuntung bulan rumah bulan mulut nih mulai mengganai rencana jibaran Jamil baca manakibnya boyo maagakakan nih nah ini dengan sebab apa wal khamis al malu ini yang kelima dengan sebab harta jadi sombong memandang orang yang di bawah daripadanya dianggapnya rasa hina. Ini bahaya luar biasa. Nah, jadi hati-hati kita. Yang keberapa lagi ini? Yang keenam. As-sadis yang keenam ini al-quwah. Itu karena ada kekuatan. Kekuatan, kegagahan
Ini lalu menghina kepada orang yang lemah dengan sebab gagah, wani, jagau, menganggap orang itu lebih lemah daripadanya. Timbul juga kesombongan dalam jiwa, tertutup juga mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, awas ini yang nomor 7 mirip dengan yang nomor 1. As-sabi'u al-itba'u wa talamizatu wal aqaribu. Ini karena banyak diikut orang dalam majelis, karena banyak bisi murid, karena banyak bisi anggota yang mengiringi dia, timbul mengaku diri rasa harap orang lain. Amun si anu muridnya paling banyak 15. Tuh gina bila hadir nang 15 tuh 5 ikong tasander guring nang 10 mengantuk berataan. Amun muridku itu hilai berataan, habang hijau berataan. Muridku kada kisah lagi ribuan. Kalau hadir di masjid begini banyak jumlahnya. Amun orang lain pada aku maapang boleh berjual hintalo, ya paling payu 100 biji. Mun seorang ceramah maaf aja 2000 biji, insyaallah sikat hintalo. Timbul merasa pengikut banyak, timbul merasa mengiringi banyak, lalu menampakkan dirinya di tengah-tengah orang lain, rasa harat, rasa angkuh. Nah ini bahaya. Maka dari itu, dalam ilmu pengetahuan agama yang kita kenali, yang kita pelajari seperti pengajian pada hari ini, dengan melihat daripada ucapan ulama ini 7 macam penyebab orang jadi sombong, dan upaya cara untuk melenyapkan itu selain daripada mengenal kepada diri kita sendiri dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat mengobati yang 7 macam ini, pastilah akan tumbuh akhlakul karimah yang baik, seperti mana dicantumkan Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu, laqad kana lakum, sungguh bagi kamu, fi Rasulillah, pada diri Rasul Allah, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, yang harus kita ikuti, yang harus kita iringi. Keteladan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwajah cantik dan bersifat akhlakul karimah yang baik, muka yang manis, dan suka pula senyum yang manis di depan umatnya. Lihat akhlak Nabi, lihat akhlak Nabi untuk melenyapkan sifat kesombongan kita. Bagaimana Rasulullah? Nabi, Rasul, bungas rupa ada di diri Nabi, harat suara ada di diri Nabi, alim ada di diri Nabi. Kalau sudah memandang semacam itu, lihat kelakuan beliau. Kita melihat ke sekarang tidak kabar dari mana? Dari periwayat orang yang pernah melihat Nabi. Nabi itu apabila bertemu dengan kelompok orang banyak, tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin, tidak mengenal pangkat, melainkan beliau menyumbangkan senyum manis muka beliau yang luar biasa itu, ditambah senyum dan mengeluarkan kata-kata yang lemah gemulai, assalamualaikum, mendoakan lagi kepada orang lain. Jauh kali Nabi Muhammad itu menutupkan muka mulut sidin, muka yang tidak selalu disenangi orang lain, senyum sidin. Dan jadi melihat semacam itu alangkah bagusnya kalau jadi tuan guru, apalagi menjadi panutan masyarakat. Batamu orang rem dulu sedikit motor tuh, nah apalagi tuan guru wah ini masya Allah dibanding bahari kasihannya. Amun bahari ada, kalau tuan guru kita di Parak kecamatan kita nih digundang rajin ke Banua kita nih, kayak Pasidin datangnya ubah sapida apa ngarannya tuh, kemudian kayak simking tuh sapida unta. Wah ini guru makin pinapi guru semakin ganal, ya paling kada kijang kapsul. Nah coba aja lihat gedusuran datang set, ayo maukah tuan guru, apalagi sudah tiba di majelis atau di jiran yang mengundang ini, membuka lawan jendela motor itu dibuka,
dilambai nang dipalatar nang diambin dilambai assalamualaikum waalaikumsalam. Ribuan sudah menunggu kedatangan guru hendak datang ke kampungnya. Nah nang di dapur nang asik manyangai iwak. Jurang guru datang. Sidin kada ingat lagi iwak pada habis ludur tahu lapian hangit hendak manjingok. Uji sidin bibinan tuh suara uji wae. Kada malihat buku mata tuan guru. Motor orang tijang kapsul bebuka kada jendilanya kada malihat kita. Jaka dibuka lah lawangnya malihat aku. Nih tuh pangaran guru Haji Beren Jamil indah dakna indah rendah. Han. Amun ditutup lawang motor kada dibuka kayak apa orang hendak malihat guru. Maka ujar aku memandang Nabi Muhammad itu pernah bersabda, man nadhara aliman faka'annama nadharani. Barang siapa cangang lawan tuan guru sama pahalanya mancangangi aku. Medai cangang nu ulun barataan teh. Tapi nadharanya tua dilihat. Nadhara itu pandangan dengan pandangan iktibar, bukan pandangan maiti. Guru kayak guru kami di sekumpul tuh ada bibinian betatai supir. Ada taai bibinian betatai supir lah. Supir mengisan aku pirajar. Nah kayak guru di sekumpul tuh paraya alawas malaman barang asal tara saya aku ujar. Tuh kada nazara memikirkan maiti guru alim, akhlaknya baik, senyumnya baik, tuh memandang anak mencintai. Anak merasa balaki guru bedai. Jaka berdoa jangan berena ya Allah mudah aku balaki guru kayak pian pernah bercita-cita mudah aku balaki guru ali wale. Nah ini akhlakul karimah timbul apalagi seorang kiai, seorang pembesar, seorang pejabat yang selalu dicintai. Presiden lalu misalnya lewat gempar mendengar ngok bukahan anak mulai presiden sekali itu katanya kaca ribin. Jisin kada malihat hidung presiden. Naik kan akan Came teh laki ke rumah asal aku jisin. Nah, di sini bahayanya ini. Ya, jadi kalau kita kembali kepada ayat Quran untuk menumbuhkan sifat ketawaduan akhlakul karimah, kita latih diri kita. Apalagi seorang pembesar, seorang ulama, seorang pejabat, orang nang baduit, hormati nang tasakit. Nang pejabat menghormati orang yang dibawa sebagai rakyatnya. Ulama menghormati orang-orang yang dianggap murid, boleh jadi karena dia seorang guru. Hormatilah dia. Bari salam, dilambai lawan tangan kalau jauh. Jangan ditutup rapat mobil, otonya yang megah itu. Supaya apa? Supaya orang rasa nyaman melihat. Bagaikan orang melihat di masa Rasulullah, melihat kakan Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang penting. Dengan ilmu pengetahuan agama semacam ini, dengan nasihat-nasihat ulama semacam ini, jangan menumbuhkan takbur sombong di depan kita. Kalau sudah sombong dan takbur hilang di dalam jiwa kita, akan tumbuhlah sifat akhlakul karimah yang tawadhu di dalam diri kita. Maka bila tawadhu yang tumbuh, jadi ulama kah, jadi pejabat kah, jadi kiai kah, insyaallah dia akan menjadi orang yang disayangi dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar man tawadda'a rafa'ahullah, barang siapa tawadhu insyaallah akan dirangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tidak mabar dengan ini insyaallah, langsung saja man tawadda'a rafa'ahullah, siapa sifat tawadhu pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya kita ini mengaji dan menuntut ilmu pengetahuan agama, akan benar-benar bagaikan kita diserahkan orang sebuah baterai, atau bahasa kita di kampung sintar, nyalakan sintar itu benar bujur-bujur. Andai kata punya listrik dan rumah di malam hari, buka bujur-bujur saklar atau pembukaannya itu akan menyala lampu, sehingga kita dapat melihat di dalam rumah ini yang membahayakan atau yang tidak membahayakan. Demikianlah ilmu pengetahuan yang selalu kita kaji. Semoga kita bisa bertemu lagi Jumat yang akan datang. Maka dari itu hanya sekedar yang bisa disampaikan pengajian pada pagi Jumat hari ini. Semoga Allah Tuhan kita, Dia selalu memberikan bimbingan atau hidayah kepada kita bersama, mendapat bimbingan Allah, hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu pengetahuan agama yang diberikan pelajaran oleh ulama kita dulu kala. Ulun ini hanya sekedar membacakan daripada
amanat atau wasiat dari ulama-ulama kita, lebih lagi dari Allah dan Rasul Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita menyudahi majelis ini, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir yassir, Allahumma sahil sahil. Sahil alaina ya Allah kull asir bijahil basyirin nadhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.